Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku. Kali ini aku mau bahas tentang keistimewaan di waktu maghrib dan isya. Serius, waktu maghrib dan isya adalah waktu di mana pergantian antara siang dan malam, dan waktu ini memiliki banyak keistimewaan. Dan ada satu hadis yang aku dapatkan, ternyata di waktu maghrib jangan berkeliaran karena pada saat itu ada jin yang syaitan, dan syaitan itu juga berkeliaran. Dan di hadis itu ditegaskan bahwa jangan keluarkan anak-anakmu, anak kecil, anak bayi, atau masukkan mereka ke dalam rumah karena pada saat itu ada banyak jin dan syaitan itu sedang berkeliaran. Ternyata kalau kita mau melakukan ibadah setelah salat maghrib kayak kita, jangan bergegas dulu dari tempat duduk. Kita mencoba untuk mendekat, beramal, berzikir kepada Allah, itu memiliki pahala yang sangat besar. Aku dengarnya satu hadis ini yang aku dapatkan kemarin dari video Ustadz di TikTok yang katanya ternyata ketika Rasulullah SAW bersama sahabat, pada saat itu Rasulullah langsung bergegas bertemu dengan sahabatnya dan bercerita bahwasanya Allah itu sedang membanggakan hamba-hambanya yang sedang berzikir di depan para malaikatnya. Kayak kalau kita tuh setelah maghrib melakukan ibadah zikir atau mendekat kepada Allah, itu pada saat itu Allah membuka pintu langit dan memperlihatkan kepada membanggakan kita di depan para malaikat dengan berkata, lihatlah hambaku yang sedang berzikir mendekat kepada aku dan menunggu waktu salat berikutnya. Serius, hadis ini sangat membuat aku kayak pengen untuk konsisten, untuk benar-benar setiap hari itu melakukan amalan-amalan setelah saat maghrib. Tapi untuk saat ini jujur aku belum di tahap yang benar-benar setiap hari dan sering, cuman ini memiliki mager karena kita tuh kayak pulang kerja capek, tapi dengan ilmu ini kita jadi lebih antusias untuk kayak coba deh duduk sebentar menunggu waktu isya dengan berzikir, baca Quran, dan lain-lain sebagainya. Baru tahu juga hadis ini ternyata barang siapa yang membaca surat Al-Mulk dan Al-Sajadah setelah maghrib, kayak tadi kan disuruh untuk kita beramal, berzikir di setelah maghrib dan menunggu waktu isya untuk kita saat lagi. Tapi dalam hadis lain dijelaskan bahwa kita disunahkan untuk membaca surat Al-Sajadah dan surat Al-Mulk. Hal ini maka ketika kita mau untuk beramal seperti yang dianjurkan, kita akan mendapatkan pahala seperti kita beribadah atau beramal di malam qadar. Dan ini hadis loh guys. Ada hadis lagi, dengan siapa yang membaca bacaan Allahumma Rabbana ajirna minan nar setelah maghrib dan setelah subuh, maka kita akan dijauhkan dari api neraka kalau kita meninggal di hari itu. Dan kalian tahu pada saat itu Rasulullah itu sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya. Datang seorang pemuda ingin bertanya kepadanya, ya Rasulullah, aku tidak mampu untuk salat di sepertiga malam. Aku juga tidak mampu berpuasa di siang hari. Jadi bagaimana cara terbaik untuk aku bisa mendapatkan pahala seperti pahala yang besar yang didapatkan oleh seorang yang salat tahajud ataupun berpuasa? Maka Rasulullah menjawab bahwa kamu bisa untuk beramal setelah salat maghrib tanpa bergegas dari tempat dudukmu, lalu kamu menunggu di waktu isya dengan melakukan aktivitas untuk mendekat kepada Allah. Dan jika kamu mau untuk melakukan itu, kamu akan mendapatkan sebagian dari pahala-pahala besar yang didapatkan dari seseorang yang salat tahajud ataupun seseorang yang berpuasa. Serius guys, ini sangat-sangat membuat kita kayak kita harus melakukan berbagai hal untuk mendekat kepada Allah. Karena yang kita benar-benar kita butuhkan itu ialah mendapatkan keridhaan Allah. Kayak
dengan kita hanya mengingat Allah, maka kita akan merasa tenang. Dan aku pernah baca dari arti surat tersebut, aku udah lupa suratnya apa. Dan pastinya kita harus tetap selalu memperbaiki diri kita. Sejauh apa kesalahan kita, langsung balik ke Allah, langsung minta maaf ke Allah, langsung ke tujuan awal, yaitu untuk beribadah kepadanya. Jadi lagi-lagi aku mengklaim ini sebagai sesuatu yang aku ketahui dari apa yang aku pelajari, dan aku minta maaf kalau ada kekeliruan atau kesalahan dari video ini. Teman-teman bisa komen di bawah. Teman-teman juga bisa komen apa yang teman-teman tahu tentang keistimewaan salat maghrib yang bisa kita jadikan tempat ini atau konten ini sebagai tempat untuk kita saling sharing, saling berbagi. Dan bye bye, assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe.